Guna menyelesaikan tugas DCT atau Digital Competency Training, di sini saya Alam Syariki Wardana, Prodi Komunikasi Digital Batch 3, akan menampilkan tugas podcast tentang kampus digital pertama di Indonesia, yaitu Universitas Insan Cipta Indonesia. Berikut sejarah pendirian UICI. Universitas Insan Cipta Indonesia atau UICI lahir dari kesadaran bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang tergabung dalam Korps Alumni HMI atau KAHMI. Sebagai sebuah perkumpulan para alumni HMI, KAHMI senantiasa berusaha mewujudkan terbentuknya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. KAHMI juga ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita ini hanya dapat tercapai melalui usaha yang sistematis dan terencana, melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi yang dapat menjawab tantangan bangsa. Cita-cita KAHMI tersebut tak pernah padam dan bahkan mengkristal dalam bentuk tekad untuk membangun perguruan tinggi. Alhamdulillah, dengan dimotori para guru besar KAHMI dan didukung penuh Majelis Nasional atau MN KAHMI, akhirnya kampus KAHMI berdiri. Melalui SK MN KAHMI, dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Universitas Digital KAHMI 8 Juli 2020 dengan Steering Komite atau SC yang diketuai oleh Profesor Rafiq Karsidi, Insinyur Subandrio sebagai Sekretaris, dan Organizing Komite atau OC yang diketuai oleh Profesor Laode Masihu Kamaludin, Sujana Sulaiman sebagai Sekretaris, dan Sarinande sebagai Bendahara. Ikhtiar SC dan OC untuk mendirikan kampus KAHMI mendapatkan titik terang dengan dikeluarkannya izin prinsip pendirian Universitas Insan Cipta Indonesia atau UICI dan izin operasional UICI oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 30 Desember 2020. Tanggal tersebut kemudian disepakati sebagai hari lahirnya Universitas Insan Cipta Indonesia atau yang disingkat UICI. Untuk operasionalisasi penyelenggaraan UICI, MN KAHMI membentuk Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI atau yang disingkat MPTK pada 4 September 2020 yang kemudian disempurnakan pada Maret 2021. Berdasarkan SK MPTK, anggota MPTK terdiri atas 12 orang, yakni Profesor Hari Azhar Aziz sebagai ketua, Profesor Rafiq Karsidi sebagai wakil ketua, Insinyur Subandrio sebagai sekretaris, Dr. Halim Alamsyah sebagai bendahara, Insinyur Masudi MBA sebagai wakil bendahara, dan koordinator presidium atau ex officio, Profesor R. Siti Zuhro, Profesor Edi Suwandi Hamid, Dr. Hamdan Zulfa, Profesor Mukhlis Rantoni Ludin, Profesor Asep Saifuddin, serta Profesor Laode Masihu Kamaludin sebagai anggota MPTK. Dalam melakukan pengarahan, pertimbangan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan UICI, MPTK bertanggung jawab kepada MN KAHMI. Dalam proses pendirian dan pengembangan UICI sebagai perguruan tinggi berbasis digital, MPT KAHMI telah melakukan kajian dan diskusi dengan pemangku kebijakan dan profesional terkait untuk memperoleh masukan, khususnya tentang startup university yang diharapkan dapat menjadi role model pengembangan kampus digital di Indonesia. Untuk pertama kali, yang terpilih sebagai rektor UICI adalah Profesor Laode Masihu Kamaludin. Perjalanan UICI masih panjang.
Apalagi karena teknologi terus berkembang, maka sekali layar terkembang, UICI harus tumbuh dan berkembang. Karenanya, mari bergabung dan raih masa depan bersama UICI. Yakin, usaha, sampai Yakuza. Setelah melihat sejarah pembentukan UICI, kita juga didukung oleh Presiden Jokowi yang akan dijelaskan melalui sambutannya. Berikut sambutan dari Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Gubernur, Wakil Gubernur yang hadir, yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI, yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Etik, Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI, yang saya hormati Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Bapak Viva Yoga Mauladi, serta seluruh anggota Presidium, yang saya hormati Majelis Wilayah, Majelis Daerah KAHMI se-Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa kagum saya kepada KAHMI. Kadernya ada di mana-mana, menjadi pengusaha sukses, banyak, ada di birokrasi, ada di partai politik banyak, di lembaga negara juga banyak, dan dipercaya mengisi banyak tugas-tugas strategis, termasuk di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Saya juga mengharapkan KAHMI berkontribusi besar dalam mengembangkan terobosan-terobosan di berbagai bidang, utamanya dalam pengembangan SDM, dalam pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda. Saya menyambut baik inisiatif KAHMI untuk mendirikan Universitas Insan Cita Indonesia, UICI, yang izin-nya baru saja terbit, lembaga pendidikan yang dirancang berbasis digital dengan program studi yang inovatif seperti program studi sains data, bisnis digital. Ini akan memperkaya inovasi pendidikan tinggi kita. Inovasi-inovasi seperti ini yang harus banyak dilakukan agar kita mampu memenangkan kompetisi global yang semakin ketat dan semakin sengit. Sebagai penutup, saya tegaskan kembali bahwa dengan dukungan keislaman untuk keindonesiaan, dengan modernisasi dan moderasi, dengan kerja keras, penguasaan iptek dan inovasi, saya meyakini insya Allah Indonesia maju bisa cepat kita raih. Saya yakin usaha sampai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UICI dipimpin juga oleh Profesor Dr. Laude M. Kamaludin selaku Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, dengan Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Profesor Dr. Eng Jaswar Koto, kemudian Wakil Rektor Bidang Non-Akademik yaitu Ibu Leli Pelitasari Subekti SPME. Berikut sambutan dari Rektor UICI yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Laude M. Kamaludin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Insan Cita Indonesia atau UICI. Saya Profesor Dr. Laude Masihu Kamaludin, Rektor pertama UICI. Universitas Insan Cita Indonesia adalah kampus masa depan, startup university yang fokus untuk mengembangkan universitas berbasis digital
karena digital bukan lagi suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Pandemi COVID-19 dan revolusi teknologi 5G yang mengakselerasi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi tanpa distance, space, dan time. Sehubungan dengan perkembangan teknologi di atas, maka top universitas di dunia sudah mengembangkan virtual simulator untuk pendidikannya. Virtual simulator ternyata jauh lebih bisa menghemat biaya, meningkatkan kreativitas dan motivasi mahasiswa yang bisa dilakukan secara berulang-ulang. Untuk itu, UIC mengembangkan platform pendidikan baru untuk Indonesia, yaitu Digital Simulator Teaching Learning System. DSTLS tidak hanya memindahkan kelas offline ke online seperti yang sekarang terkenal di Indonesia, tapi terdapat unsur-unsur yang lebih fundamental, yaitu eksperimen, development, skill, dan entrepreneurship. Ada 3 elemen penting yang kami integrasikan, yaitu diantaranya teknologi informasi komunikasi, konten digital, dan virtual simulator. Di samping hal-hal tersebut di atas, maka ada hal yang fundamental juga kami kembangkan di UIC, yaitu budaya digital, paket keislaman, dan keindonesiaan. Lulusan UIC diproyeksikan adalah suatu generasi yang punya keahlian dan pengetahuan digital, juga memiliki karakter akademik yang kreatif, motivatif, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. Untuk itu, saya mengajak calon mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia untuk bergabung bersama membangun masa depan Indonesia. Tumbuh bersama Universitas Insan Cita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIC memiliki 5 program keahlian atau prodi, yaitu bisnis digital, teknik informasi, komunikasi digital atau ilmu komunikasi, data science, dan yang terbaru yaitu psikologi. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Bermedia sosial, berbelanja online, e-learning, dan lain-lain. Data terbaru bisnis digital di Indonesia sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 619 triliun rupiah, dan diprediksi terus meningkat. Tahun ini, UIC membuka jurusan bisnis digital loh, jurusan baru yang akan melahirkan para profesional di dunia bisnis digital. Di era ini, apakah kamu hanya akan menjadi konsumen saja? Atau siap menjadi pelaku sejarah? Yuk, tumbuh bersama UIC. Sebenarnya dunia ini datar. Ups, bukan datar yang itu. Konsep bumi datar di sini adalah bahwa perkembangan teknologi informasi membuat dinding yang membatasi jarak, teritorial, dan waktu di dunia menjadi tidak ada.
teknologi informasi melahirkan platform tatanan dunia datar. Konvergensi perangkat pribadi membuat setiap individu bisa memproduksi pesan digital dan terkoneksi ke seluruh dunia. Konsep tatanan dunia datar, platform dunia datar, dan alur kerja perangkat lunak telah membawa perubahan pada bagaimana cara orang berkomunikasi dan membangun relasi. UIC memahami sepenuhnya perubahan ini dengan membuka program studi komunikasi digital yang akan menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan komunikasi di era dunia digital yang etis dan profesional dengan budaya digital yang kuat. Yuk, tumbuh bersama UIC. Hei kamu, iya kamu yang bercita-cita menjadi data scientist. Kebutuhan akan data scientist terus meningkat loh. Pembukaan tahun 2020 saja dibutuhkan hampir 3 juta data scientist di seluruh dunia. Menurut data Harvard Business Review, sains data adalah bidang populer yang sangat dibutuhkan di abad 21 ini. Sains data adalah suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari pengolahan data, menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk menghasilkan informasi dan wawasan dari data tersebut. Ilmu ini terkait dengan data mining, machine learning, dan big data. UIC tahun ini membuka prodi sains data dengan low cost, dengan inovasi sistem pendidikan yang unggul. Kamu bisa kuliah di mana saja, kapan saja, dan dengan device apapun. Yuk, tumbuh bersama UIC. Setelah kamu mengetahui kelima prodi yang ada di UIC, berikut testimoni yang akan disampaikan oleh alumni-alumni terhadap kampus UIC. Pendirian dari Pak UIC ini tentu amat sejalan atau selaras dengan tujuan HMI atau kami yang tidak lain adalah terbinanya insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat dengan harapan bahwa ini sekali kita bentuk maka pantang mundur. Tidak boleh hanya coba-coba, karena itu baru bubar, tidak boleh. Jadi ini bukan toko, ini bank. Anda bikin bank harus ada terus-terus itu bagaimanapun sampai Anda dibubarkan karena tidak sanggup. Jadi ini suatu institusi yang tidak boleh berhenti. Karena begitu orang tahun kedua, tahun ketiga itu semester 1, semester 2, dia harus semester 3. Ya, tidak mungkin kita baca cukup ini saja, tidak bisa. Jadi ini harus siap, kalau dia harus siap untuk jangka panjang. Ini perjuangan jangka panjang seperti ini. Semoga UIC ini dapat berkontribusi nyata di dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi industri 4.0 dan era society 5.0. Semoga UIC akan ikut serta memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna untuk pembangunan Indonesia ke depan. Harapan saya, Universitas Insan Cita Indonesia harus menjadi yang terdepan, melahirkan kader-kader bangsa di segala segi kehidupan, dan juga intelektual Muslim yang punya wawasan keindonesiaan yang luas. Insya Allah kehadiran Universitas Insan Cita ini akan memberikan kontribusi besar untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga Universitas Insan Cita Indonesia dapat melahirkan lulusan-lulusan yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbudaya digital dan juga memiliki karakter insani sehingga dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Saya
sebagai seorang ilmuwan sangat berharap universitas yang baru didirikan ini menjadi universitas yang betul-betul bisa menjadi universitas unggulan, bukan hanya unggul di Indonesia, tapi unggul dalam kancah pertarungan teknologi masa depan di dunia internasional. Saya mengucapkan apresiasi atas inisiatif dari Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI (MPTK) untuk membangun Universitas Insan Cita Indonesia, menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan berbasis pada teknologi untuk memastikan layanan pendidikan tetap bisa dinikmati oleh seluruh anak-anak kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Semoga dapat menjadi lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang terserap industri dan dapat berkomitmen meningkatkan mutu dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk kepentingan masyarakat luas. UIC hadir dengan keilmuan-keilmuan baru yang relevan untuk menjawab tantangan masa depan. UIC, masa depan Indonesia. Semoga dengan berdirinya UIC menjadi kawah candra di muka yang dapat melahirkan generasi digital Indonesia di masa depan. UIC, Universitas Insan Cita Indonesia, sebagai perguruan tinggi digital akan mampu mengantarkan Anda meraih sukses di masa depan. Universitas Insan Cita Indonesia, universitas digital yang unggul di Indonesia. Sarjana UIC adalah sarjana yang siap menghadapi era 5.0 society. Universitas ini digagas dan dirancang serta diselenggarakan oleh para profesor dan doktor, sehingga kualitas pendidikannya pun mampu bersaing. Selamat atas pendirian Universitas Insan Cita Indonesia yang akan bergerak di bidang pendidikan digital. Semoga pendidikan ini akan menjadi pendidikan yang inklusif dan inovatif. Semoga mampu menjadi role model dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia di era digital. Semoga mampu mencetak generasi pemimpin masa depan bangsa. Di kampus ini lengkap, bersendikan pada karakter dan kompetensi. Ini adalah ciri kampus yang sudah berpikir jauh ke depan. Karakter moralitasnya hendak dibangun bermoralitas yang kuat. Keindonesiaannya juga demikian, didorong alumninya berkarakter keindonesiaan dan tidak kalah penting lagi, berkarakter keislaman. Semoga dengan 3 program unggulan yang diluncurkan dapat membawa setiap mahasiswa-mahasiswinya untuk menjadi individu yang kreatif dan inovatif. Karena pendidikan yang baik akan menciptakan mahasiswa-mahasiswi yang cerdas dan unggul. Kehadiran Universitas Insan Cita Indonesia membuktikan kembali bahwa kawan-kawan kami selalu terdepan dalam menunaikan panggilan konstitusi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat dan selamat atas diresmikannya Universitas Insan Cita Indonesia pada hari ini. Semoga Universitas Insan Cita Indonesia dapat berkontribusi mencerdaskan bangsa dan membangun SDM Indonesia yang inovatif, kreatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Selamat dan sukses atas grand launching Universitas Insan Cita Indonesia yang didirikan oleh keluarga alumni HMI. Mudah-mudahan universitas ini menjalankan amanahnya untuk mampu mengintegrasikan universitas yang berbudaya digital, keislaman, dan keindonesiaan. Yes,